Sobat Filmo, kita ketemu lagi dalam kelas filmologi dan kita akan bicara dengan Pak Meganusa. Beliau salah satu dosen di Departemen Ilmu Komunikasi yang suka main game, ya Pak, kebetulan. Gamers, kebetulan, ya. Nah, tapi kali ini adalah film dan video games, maka saya akan bertanya beberapa hal ke Pak Mega. Yang pertama adalah sejak kapan memainkan video games, Pak? Dari tahun 97, berarti sekarang tahun 2002. 97, emasnya usia berapa? Usia kelas 2 SD. Oh, berarti dari SD ya? Dari kelas 2 SD sampai sekarang masih. Sekarang masih. Nah, kenapa Pak? Kenapa suka video game, main video game? Kalau saya jawab seneng aja, klise banget. Tapi ini sih yang saya, dengan main game tuh saya bisa melihat saya mewujudkan imajinasi sama visualisasi sih. Yang biasa kan misalnya anak kecil kan suka berkhayal kayak gitu kan, dan itu medium untuk berkhayal yang saya temukan di komik maupun di film maupun di zaman segitu misalnya anime atau segala macamnya, saya menemukan kayak pengalaman yang lebih gitu ketika main game. Jadi kalau jawaban saya zaman segitu sih, kenapa main game gara-gara itu sih. Ya, terutama karena sampai bertahan sampai sekarang kan berarti jalan pikirannya kan sudah dalam, sudah banyak berubah. Intinya adalah lebih ke punya imajinasinya ya. Iya, tapi kalau menurut saya sih sekarang saya melihatnya agak berbeda sih. Kenapa saya hari ini masih main game gitu, selain buat relaksasi sama escape ya. Tapi yang saya lihat yang satu hal yang game sebagai medium itu punya dan media-media lain nggak ada, itu adalah immersion antara audience atau bukan audience, player gitu kan, karena kita kan aktif di situ, nggak cuma nonton doang. Antara player dengan konten yang disampaikan itu tuh kita tuh bisa terlibat di dalamnya gitu loh, jadi benar-benar bisa menghidupi di dalamnya. Dan ini bahkan bukan pakai teknologi VR lah, masih teknologi dengan layar TV biasa kayak gitu. Kenapa bisa saya bilang kayak gitu? Karena bedanya game dengan film kan adalah kita bisa take action di situ, bisa bertindak, bisa ngambil keputusan segala macam. Dan yang dia miliki dan media lain tidak miliki adalah durasi. Karena ketika di film katakanlah kita terbatas di 2 jam, TV series terbatas pada 1 jam, game dia bisa dengan mudahnya memberikan sebuah cerita dengan durasi 25, 30 sampai 100 jam dan orang nggak akan komplain gitu. Yang penting gameplaynya dapat, gameplaynya enak, gameplaynya seru lah gitu. Nah itu jadi bertanya nih, paling lama main game itu berapa jam? Sekali main? Ya, yang pernah dilakukan sampai paling lama sekali main. Karena tadi ada sampai 100 jam, aduh Pak. Ada satu game saya yang saya namatin total tuh hampir 100 jam tuh ada. Kayak gitu. Yeah. Itu gara-garanya saya pengen bener-bener jadi kayak kuat banget ada di situ. Jadi nggak cuma menyelesaikan ceritanya, tapi juga karakternya dibikin kuat segala macam, harus berburu, harus apalah segala macam supaya bisa jadi itu tembus 100 jam ada. Gitu. Game yang saya mainin sekarang itu juga kayaknya lebih deh, hampir 100 jam. Saya nggak ngecek sih. Tapi yang sekali main paling lama berapa jam? Sekali main paling lama saya mentok 2 jam sih, Bu. Okay. Dari dulu sampai sekarang maksimal 2 jam ya? 2 jam, jadi masih oke ya? Masih normal. 2 jam berarti 2 jam berhenti gitu. Gamenya apa aja, Pak? Wah, banyak sekali. Banyak sekali ya. Mulai dari mana? Lebih ke hubungannya sama film ya. Tadi karena sudah disinggung oleh Pak Mega, bedanya film sama video game itu adalah immersion ya. Kalau dalam teori kita interaksi ya, karena tidak ada interaksi di dalam film. Nah, adakah games yang sudah diadaptasi ke film dan pernah dimainkan? Game jadi film? Game jadi film yang saya mainkan juga itu ada beberapa sih. Cuman saya mungkin agak lupa title-nya gitu. Kenapa? Karena biasanya game ke film tuh pasti gagal. Game ke film pasti gagal. Gagal di filmnya. Dan juga sebaliknya. Kayak gitu. Dan juga sebaliknya, film ke game itu juga biasanya jelek, game ke film juga biasanya juga jelek kayak gitu. Cuman ini yang orang-orang pada antisipasi, ini nanti muncul tahun Januari 2023, itu judulnya The Last of Us, ditayangkan di HBO Plus. Itu orang-orang punya very high hopes tentang film ini. Bukan film sih, TV series, karena game ini sendiri storytellingnya sangat-sangat kuat. Sampai ada sequelnya pun juga sama kuatnya, cukup kontroversial juga, dan tim yang memproduksi seriesnya itu adalah tim yang sama yang memproduksi gamenya gitu. Jadi orang-orang punya high hopes ini bakal
bakal bagus gitu. Tapi general apa ya, pemahaman general tuh biasanya transisi antar kedua itu biasanya jelek sih gitu. Game ke film maupun film ke game. Nah, itu benar sekali Pak. Cuma kenapa Pak? Menurut Pak Mega ada pendapat atau analisis kenapa sih kok gagal tuh gara-gara? Kalau menurut saya mungkin karena yang jadi titik utamanya ketika melakukan transisi, saya nggak tahu ini istilah yang tepat ya, transisi ini istilah apa atau adaptasi ya? Sih Adaptasi biasanya. Oh iya, saya nggak tahu apakah adaptasi itu sepertinya digantungkan pada nama atau brandnya kayak gitu. Jadi misalnya ada satu game yang sangat-sangat bagus, terus ketika diadaptasi ke film itu yang dipromosikan adalah ini karena dari game yang sangat terkenal kayak gitu. Tapi yang kemudian mungkin bukan dilupa, saya yakin nggak lupa sih, tapi mungkin keterbatasan durasi utamanya ketika dialih media kan diadaptasikan kayak gitu, nggak bisa di-capture sepenuhnya immersion ini tadi gitu. Immersionnya tidak bisa di-capture, belum juga karena game punya kekuatan durasi, kita tuh bisa engage dengan karakter lebih dalam lagi dan kita nggak akan bosan gitu. Jadi kita bisa mengikuti perjalanan satu karakter tuh selama 20-30 jam, kenal dong ya gitu, ini karakternya seperti apa sih, kelemahannya, kekuatannya, emosional, motivasinya, goalnya apa, kan jadi kenal banget kayak gitu. Dan itu ketika dimasukkan ke film, dikompres kan jadi cuma 2 jam, kerasanya terburu-buru sekali, jadi kayak hilang sama sekali spiritnya gitu. Pun juga sebaliknya, karena biasanya dari film ke game, itu juga mereka yang dilakukan adalah dari cerita 2 jam, dipanjangin nih, gitu, untuk memenuhi 5-10 jam gitu. Dan biasanya digabungkan adalah karena nama dari filmnya, tapi juga jadinya gagal biasanya sih, nggak dapet dua-duanya gitu. Nggak dapet apa yang film sampai ke game, diadaptasi ke game, serunya nggak dapet. Terus padahal kan immersion kan. Iya. Oh ya, saya jadi ingat ada satu contoh yang nggak yang agak fail nih. Tomb Raider. Tomb Raider franchise yang cukup legendaris, dibuat dari tahun 94 sampai sekarang juga masih ada dengan karakter Lara Croft kan gitu. Itu beberapa kali diadaptasi dari game ke film. Waktu dulu tahun 2000, saya lupa kayak 2005-an, 2002 ke 2005. Tokoh utamanya dimainkan sama Angelina Jolie. Itu mungkin pengamatannya nggak sekritis sekarang ya, tapi orang merasa kayak cuma ditekankan pada actionnya aja nih gitu, storytellingnya nggak dapet gitu, storytellingnya kita nggak bisa tahu cerita Lara Croft seperti apa sih. Terus kemudian tahun 2019 di remake Tomb Raider sama aktor itu Olivia Vikander kalau nggak salah. Itu juga mengecewakan gitu, karena mereka kembali lagi satu franchise yang sudah berusia 20-an sekian tahun dikompres menjadi cerita 2 jam, bisa sedikit bercerita tentang backstory-nya, bisa sedikitnya berempati sama tokoh utamanya, tapi terus yang dikorbankan waktu itu adalah action yang nggak ada sama sekali. Gitu. Menemukan titik tengahnya tuh pasti menjadi mengecewakan gitu, dan itu bagi saya ya karena kepentok masalah durasi itu tadi. Gitu. Jadi masih jadi calon utama sih. Mungkin kalau misalnya dicari jalan keluarnya, paling tepat itu adalah dari game, kalau misalnya mau diadaptasikan supaya bisa dikonsumsi ke publik yang lebih luas, ke TV series. Ya, karena secara ini ya panjang ya, maksudnya tidak minimal 1 jam. Punya durasi. Makanya ini kayak The Last of Us besok bulan Januari itu benar-benar jadi penentu sih. Gitu. Ya, karena sebelumnya itu kebanyakan menjadi film ya, bukan TV series ya. Misalnya ya ada Avatar itu kan, itu dari film ke game. Terus yang game ke itu Mortal Kombat juga bukan series ya. Bukan, itu jadi film sih, dan sepertinya cukup sukses. Cuman saya jujur aja tidak terlalu mengikuti franchise Mortal Kombat gitu. Cuman salah satu yang saya baca, kenapa terus ini kasus langka sih Bu, antara game dan film dia sukses itu karena Mortal Kombat itu nggak ada ceritanya. Karena memang fokusnya pada berantemnya gitu. Lebih ke kekuatannya di action yang mudah diadaptasi oleh film ya. Yang mudah ditranslate. Jadi akhirnya mitologi yang ada memang tidak terlalu dalam, karena memang gamenya kan base-nya adalah game fighting, tidak explore di naratif. Gitu. Ketika dia diadaptasi ke film juga fokusnya ke fightingnya dan bagaimana tokoh-tokoh ini tuh bisa embody karakter dari gamenya tuh sebaik mungkin gitu. Makanya kemarin itu salah satu yang diapresiasi adalah pemilihan Joe Taslim jadi tokoh utamanya di sana, dan kata wah, ini Joe Taslim bisa dapat banget nih karakternya di situ. Itu salah satu contoh sukses sih Mortal Kombat dari game ke film. Tapi catch-nya memang tidak ada narasi yang tebal di situ. Gitu. Ya memang, karena ketika kita main game itu kekuatannya di storytelling ya Pak ya. Jadi misalnya levelnya naik atau apa ya, istilahnya kelanjutannya itu selalu ada sejarahnya kan.
Iya, kenapa dia begini, kenapa dia punya ruang, karena punya ruang durasi dan punya ruang untuk membangun dunia inilah yang terus kemudian bisa membuat kita storytelling itu lebih utuh, konteksnya jadi clear, terus juga flow-nya dari karakter itu juga bisa disampaikan semua kayak gitu. Yang kalau misalnya dalam film itu kesulitan. Iya, karena pendek sekali. Yang kalau Angry Birds pernah? Angry Birds saya nggak nonton sih itu. Soalnya di situ ada sejarahnya kenapa disebut Angry Birds gitu. Nah, kalau di gamenya main nggak? Saya dulu main gamenya. Ada sejarahnya nggak kenapa dia disebut Angry Birds atau langsung main doang gitu loh? Langsung main doang. Langsung main kan? Langsung pokoknya musuhnya itu babi-babi itu kan? Tapi kan bagi saya sebagai gamer kan, saya di gamenya Angry Birds, karena dia sebagai game HP. Game HP itu kan nature-nya, karakteristiknya adalah repeat playing. Kayak gitu. Dia nggak akan ada cerita untuk ditamatin, karena begitu dia tamat orang nggak akan main lagi gitu kan. Udah selesai urusannya. Sementara kalau game HP karena dia gratis, pasti pengen orang tetap main terus supaya ada bisa bayar dan seterusnya. Intinya dia ngunci gitu loh. Dia akan ngunci. Nah, makanya ketika di Angry Birds terus dia jadi film, lah di gamenya tuh nggak ada apa-apa yang membuat saya sebagai gamer itu untuk tertarik untuk explore lebih lanjut. Ini kalau di filmin kayak gimana ya? Itu tuh nggak ada pertanyaan tersebut. Karena saya tidak melihat ada narasi yang enticing untuk digali lebih lanjut dari gamenya gitu. Iya, karena kekuatan storytelling. Tapi gimana ya? Karena film itu ya selesai, ya kan? Bener. Tapi saya nggak nonton film Angry Birds ya, Bu. Iya. Gitu. Tapi game HP itu beda cerita sih sama game yang saya mainkan. Bedanya apa? Itu tadi, karena game HP itu nature-nya dia fungsinya buat cari duit. Ya semua game buat cari duit sih, gitu. Cuman game HP itu sifatnya dia tuh memang pingin orang terus-menerus ada di situ gitu. Maka dia pasti karakteristiknya dia banyak yang istilahnya tuh pay to win. Kita untuk bisa menang di game tersebut itu digoda untuk terus membayar. Terus banyak microtransaction gitu. Jadi currency-nya itu dibikin banyak sekali ada di situ, dibikin bingung supaya game itu bisa diselesaikan, bayar aja deh daripada main gamenya kayak gitu. Levelnya akan ada banyak sekali, sampai ratusan sampai ribuan, bisa dibolak-balik tapi nggak ada ceritanya gitu. Ceritanya tuh ada sih yang ada ceritanya ada, cuman tidak dibikin engaging gitu loh. Kita sebagai player tuh tidak diajak untuk engage ke ceritanya, bercerita tuh ada cuma buat narasi visual aja, buat estetik aja, supaya kelihatan sebagai sebuah game. Tapi terus nggak ada yang membuat kita tuh bertahan di situ tuh nggak ada. Berarti lebih ke gaining points ya? Kalau yang di HP. Kalau yang bukan di HP di apa? Saya main game di konsol, di PlayStation. Kayak gitu, saya tidak. Nah itu yang jadi agak melebar dikit ya. Itu yang saya temukan kenapa saya tidak suka main di game HP dan tetap stick di konsol atau kalau misalnya punya komputer. Karena purpose saya ketika main game itu tercapai ada di sana. Saya main bisa bikin take action, saya dapat cerita yang bagus, cerita dan storytelling yang bagus ada di situ. Itu yang di game HP nggak akan ada gitu. Karena game HP kan mostly gratis, gitu, mostly gratis. Ketika dia ada ceritanya, tempelan gitu loh, nggak kerasa kayak ini kayak menarik untuk digali lebih lanjut, itu nggak ada gitu. Ada beberapa game-game HP yang dia turunan dari game-game yang sifatnya gede atau dari franchise gede gitu. Tapi ya akhirnya cuma buat jadi money making aja gitu. Banyak microtransaction-nya, immersion kita untuk main game itu juga kayak nggak dapet deh kayaknya gitu. Lalu kalau perusahaan yang konsol itu dapat duitnya dari mana? Kan kalau konsol bayar semua, Bu. Bayar lebih ke main gamenya ya, terus habis itu sudah selesai. Gamenya bayar kita. Nggak ada microtransaction. Nggak ada. Ada sih microtransaction-nya ada gitu, tapi nggak dibebankan, diutamakan nggak ada di situ gitu. Misal satu game PlayStation 4 tuh harganya sekitar 500 sampai 700 ribu, kayak gitu. Harga itu cukup signifikan kayak gitu loh. Tapi karena dengan harga seperti itu, terus ya yang kita peroleh tuh benar-benar kepuasan 100% kayak gitu. Nggak akan ada yang lainnya. Sementara kalau ketika dia digratisan, dapatnya gratis sih, tapi terus ketika bermainnya pasti didorong untuk berbayar. Oh ya, cara monetisasinya kayak gitu. Beda ya, dari awal sudah langsung bayar atau nanti dalam perjalanan ya. Bedanya di situ. Nah ini sebenarnya film sama video games itu ada kesamaan tentang narasi ya. Betul. Nah karena saya bukan gamers ya, jadi saya ingin tahu gimana ya, storytelling, satu contoh storytelling yang Pak Mega suka sehingga ya terus di situ gitu loh, setia sama game itu apa sih? Dia ngajak kita untuk ngambil keputusan-keputusan yang in real life itu sulit dilakukan dan kita kayak, wah kok bisa gini ya gitu.
saya nggak bisa, saya akhirnya ini harus spoiler ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ya karena kan ini kan yang membuat orang-orang engage pada game tersebut gitu. Kalau one day teman-teman punya kesempatan untuk nonton ya kan, kalau sekarang orang main game di YouTube, kita tontonin gitu juga bisa kan, nggak harus main gamenya. Itu pengalamannya juga kurang lebih sama sebenarnya. Itu ada beberapa game yang punya apa ya, bukan plot twist sih, tapi kayak plot point yang benar-benar kayak sangat-sangat kayak gitu. Contoh, saya beberapa waktu lalu tuh baru selesai nonton game, ini baru nih istilahnya nonton game, It Takes Two. Itu tuh ceritanya ada orang tua mau cerai, tapi anaknya nggak mau nih mereka cerai gitu. Terus untuk anaknya tuh nangis, ternyata tangisnya tuh air mata ajaib. Terus orang tuanya jadi karakter kecil, karakter mainan. Semua mainan di rumah mereka tuh jadi hidup. Mereka tuh harus, yang tadinya pasangan ini mau cerai nih, harus berusaha untuk kerjasama supaya bisa balik jadi orang lagi. Jadi premisnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, one day itu adalah mereka tuh nggak tahu tuh caranya saya gimana gitu. Terus mereka ngambil keputusan, ini kayaknya karena kita kebentuk jadi mainan gara-gara anaknya nangis, gimana kalau kita bikin anaknya nangis lagi aja gitu. Oh ya udah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ngebunuh boneka kesayangannya si anaknya itu. Usaha apa yang bikin dia nangis gitu kan? Kayak gitu. Mereka kan bonekanya anaknya ini hidup juga gitu kan. Mereka padahal boneka anaknya baik-baik aja gitu. Ketika ketemu, yuk kita minum teh segala macam gitu. Tapi terus mereka karena mindsetnya adalah pokoknya kita harus bikin anaknya nangis, yuk kita bunuh bonekanya gitu. Dan itu benar-benar satu scene yang cukup kontroversial dan dibahas di mana-mana, di forum-forum juga dibahas gitu. Kok bisa kontroversial? Karena membunuh? Iya, karena membunuh tapi kayak kejam, tapi kok segitunya banget sih kayak gitu. Padahal game-game lain yang tanda kutip lebih kejam, lebih gore kayak gitu juga banyak, tapi nggak ada yang sekontroversial ini juga nggak ada. Karena mungkin ada anak-anaknya ya. Benar gitu. Dalam topik family gitu kan. Jadi pertanyaan waktu itu si sutradara dari game itu tanya, itu ya memang mau kita tanyakan adalah, kamu tuh to what extent sih kamu mempertimbangkan antara anakmu maupun dengan well-beingmu sendiri sebagai manusia? Kayak, wow, ini pertanyaan-pertanyaan dalam sekali kayak gitu. Ya, juga. Terus peran Pak Mega di situ? Saya tuh nonton sih waktu itu. Oh, nonton, tapi belum main gamenya gitu. Sebagian game sih saya akhirnya karena YouTube prefer nonton sih daripada main gitu. Karena tadi itu kan karena gamenya mahal, dan kalau nonton tuh kan bisa kayak singkat aja 10 menit juga bisa langsung mau tidur atau gimana gitu. Tapi kalau kepikiran apa kalau mau tidur nonton game terus kepikiran kadang ada beberapa yang kepikiran banget sih, karena beberapa game yang saya ikuti itu kayak storytellingnya benar-benar sedih banget sih. Gitu, sedih atau itu sih ngambil keputusan-keputusan yang nggak unbelievable gitu. Jadi paham nih. Maksudnya kalau itu jadi film ya udah ketika scene itu selesai gitu aja. Ketika scene itu selesai kayak gitu. Tapi kalau series bisa dia angkat kasus lagi. Benar. Momen itu tuh akan terbentuk ketika kita sudah engage dengan karakternya selama beberapa saat gitu. Nggak bisa dalam waktu singkat. Itu yang saya mungkin personally belum ketemu aja sih. Yang saya belum ketemu dalam film, meskipun mungkin beberapa film ada yang karakterisasinya bagus banget ya gitu, tapi dalam itu yang saya temukan dalam game sih gitu. Ini yang besok yang The Last of Us juga terkenal dengan keputusan kontroversial di ujungnya gitu. Ini bakal spoiler banget, tapi ya sudahlah, saya anggap teman-teman bukan gamer semuanya. Jadi ceritanya ada seorang bapak yang kehilangan anaknya di zombie apocalypse. Terus sekian belas tahun kemudian dia dapat tugas untuk nganter satu anak kecil nih, anak-anak SMP kayak gitu, lintas negara US. Kemana nih, pokoknya anak ini bisa nyelamatin kita dari virus ini gitu. Perjalanan panjang, anak ini seumuran sama anak yang meninggal gitu, dan ternyata setelah sampai ke tujuan dengan segala challenge-nya kayak gitu, ketemu kalau kenapa anak ini harus diantar ke sana, karena obatnya untuk zombie apocalypse ditemukan dengan cara anak ini diambil otaknya gitu, which translates to anaknya dibunuh gitu. Itu sampai di ujung udah tinggal anaknya dioperasi, terus akhirnya yang tokoh utamanya ini memutuskan untuk aku nggak mau menyelamatin anak ini. Jadi dia terus going rebel, semua orang di rumah sakit ditembakin kayak gitu, terus dia kabur, dan akhirnya zombie apocalypse berlanjut kayak gitu. Itu keputusan yang luar biasa besar, dan orang-orang ketika ini endingnya gini banget ya gitu. Tapi itu belum ending kan, baru mulainya. Itu endingnya yang di series yang prequelnya kayak gitu. Oh, kan seri ya. Terus berarti seri di episode terakhirnya itu tuh yang itu tadi akhirnya zombie apokalipsnya berlanjut lagi. Oh, saya pikir itu di episode pertama terus akhirnya yang kedua. Enggak, itu ujungnya itu setelah berarti benar-benar spoiler ya. Iya makanya selama 25 jam itu ceritanya. Okay. Selama 25 jam, dan orang-orang ketika udah immerse banget kayak gitu, terus diambil keputusan yang endingnya tuh bleak gitu loh kalau bahasa Inggrisnya, kayak kok gitu sih endingnya, dan akhirnya itu berlanjut ke sequelnya, itu juga sama ceritanya juga berangkat dari situ gitu. Nah, makanya
nanti seriesnya juga kemungkinan akan karena ke sana nih gitu. Oh gitu. Jadi di gamenya itu sendiri sudah selesai ya? Sudah selesai. Baru itu dibuat, lalu ada sequelnya, lalu film serinya yang belum ketahuan itu kan? Cerita dibikin serinya seperti apa yang nggak tahu kan? Karena kan orang tentu saja gimana ya, berharap serunya sama atau lebih baik, immersionnya juga sama atau lebih baik, tapi ceritanya tuh ceritanya gitu tapi jangan gitu banget. Enggak. Jadi ceritanya itu seperti yang diharapkan di game, tapi jangan persis-persis banget. Kita juga tetap pengen dapat excitement-nya nih. Tetap pengen dapat kejutan-kejutannya. Jadi nggak pengen dia 100% sama dengan gamenya gitu. Berarti film adaptasi itu nggak harus 100% sama ya? Malah jangan. Malah jangan, terutama yang video game itu ya. Karena kan kita udah tahu nih source materialnya kan seperti apa gitu. Kita tetap pengen kejutannya gitu. Karena kan kalau saya bandingkan dengan novel ya, kita kan udah ngerti novel itu seperti apa. Terus perbandingannya adalah kan novel itu tidak ada visualisasi, video, suara, macam-macam. Agak lebih mudah untuk mengadaptasi dengan versi imajinasi sutradara kan. Iya, betul. Tapi kalau video game kan enggak ya, udah ada keluar di situ semua ya. Udah dikasih semuanya dan kita yang enact gitu. Tantangannya berarti menurut Pak Mega itu jauh lebih sulit mengadaptasi video game daripada novel, lagu kayak gitu ya? Subjectively iya sih, tapi saya bisa salah sih kalau. Ya kalau saya melihat dari sisi kesamaannya hampir mirip, tapi ternyata banyak yang gagal kan. Berarti tantangannya. Tapi mungkin saya bisa menjawab itu dengan sudut pandang lain sih. Boleh. Jadi lebih banyak mungkin karena saya gamer juga, nabrak deh. Lebih banyak kecewanya ketika game dijadiin film terus kok kayak gini sih gitu, dan sebaliknya daripada ketika novel-novel populer dijadikan film yang mesti saya sudah tahu 100% ceritanya kayak gimana, tapi kayak Harry Potter kayak gitu. Dan saya biasa aja gitu. Jadi ketika Harry Potter difilmin dan orang banyak yang yang episode ke-6 tuh nggak sesuai sama bukunya gitu, saya lebih santai gitu sebagai penikmatnya daripada ketika satu game dijadikan film. Ya mungkin karena itu tadi. Jadi imajinasinya dari sutradara jauh lebih bebas kan. Tapi kalau video game kan, loh ini warnanya ini udah pakemnya kayak gitu ya. Dua pertanyaan lagi Pak. Yang pertama adalah yang diceritakan oleh Pak Mega itu seringnya, saya merasa tadi kok kayak genre-nya itu drama ya, tapi ternyata action. Ada genre-genre nggak sih? Ada. Banyak banget kan genre dari game itu. Berarti hampir sama seperti film ya? Hampir sama seperti film. Beberapa genre yang saya hindari itu kayak sports, terus fighting, racing itu saya nggak begitu tertarik. Gitu. Saya nggak bilang itu jelek, tapi saya nggak tertarik aja. Saya nyari yang story driven. Kayak gitu. Genre yang paling saya sukai itu namanya RPG, role playing game. Apa itu? Oh, RPG apa namanya? Role playing game. Role playing game. Role playing game ada gitu. Peran, ya. Ada peran yang dilibatkan di situ. Specifically namanya JRPG atau Japanese. Gitu. Karena biasanya kalau RPG in general itu yang buatan barat itu saya kurang suka nuansanya sih. Dia pasti akan lari ke Mediterania, terus ke medieval gitu-gitu, gelap gitu. Sementara yang Jepang tuh biasanya lebih colorful, lebih banyak action macam-macamnya deh. Gitu. Tapi secara storytellingnya sih cukup seru juga sih, mau yang manapun gitu. Satu kemarin saya habis menyelesaikan tuh ada namanya A Plague's Tale. Itu ceritanya dia mengimajinasikan ulang Black Death di Prancis sama Spanyol pada masa-masa kegelapan itu. Jadi kayak musuhnya tuh tikus banyak gitu diimajinasikan ulang, dan itu salah satu game yang kata orang-orang tuh paling gelap gitu karena mengambil banyak keputusan-keputusan yang morally questionable gitu ketika kita itu kayaknya ada cerita legendaris juga yang Piper atau Piper gitu. Iya, dia adopsi mitos itu juga gitu. Jadi kayak tapi dikembangkan ya. Berarti luar biasa aja imajinasi storytellingnya itu ya. Iya, benar. Kita nggak bisa ini. Kalau misalnya ditanya ya ya dua-duanya deh. Ada nggak film yang pengen, suka nonton film nggak sih? Suka. Oke. Ada nggak film yang pengen dibikin gamenya, yang menurut Pak Mega sendiri, wah kalau aku di film itu aku akan, kalau dibikin game aku akan berperan seperti apa ya, kayak RPG atau yang lain. Dan yang kedua ada game apa, pokoknya kebalikannya, game apa yang dibikin film. Nah, ini saya baru aja kepikiran kemarin, kalau dibikin game kayaknya seru, John Wick. Oh, ya. John Wick tuh kayaknya. Kita jadi John Wick-nya ya. Iya, kalau dibikin game kayaknya seru. Simple karena ceritanya nggak ada. Jadi ketika itu diadaptasi kan benar-benar kita full cuman action-nya aja gitu, tidak perlu terlalu fokus pada ceritanya. Kayak Mortal Kombat juga ya. Kayak gitu. Jadi for the sake of seru aja sih, tapi saya tidak berharap itu akan jadi sesuatu yang
punya cerita sangat-sangat dalam gitu, enggak. Terus kalau sebaliknya dari game ke film yang saya masih punya wishful thinking itu judulnya Horizon Zero Dawn. Itu ceritanya juga post apokaliptik lagi, ya, banyak temanya post apokaliptik di situ. Post apokaliptik di mana kehidupan manusia itu kembali ke zaman prasejarah. Jadi masih berburu, meracik segala macam, tapi binatang-binatang yang hidup itu robot semua. Kayak gitu. Itu ketika saya mainin gamenya dan namatin berapa jam ya? 35 jam itu. Rasanya kayak nonton film sih. Rasanya kayak nonton film. Jadi saya ngebayang kalau di filmin mungkin bisa jadi keren juga. Atau dibikin TV series ya. TV series ya, kayaknya kita keputusannya enakan TV series ya. Iya. Daripada satu film selesai. Dan akhirnya kan sekarang juga jadi normal gitu ketika TV series itu diproduksi dengan budget film juga. Gitu. Dengan budget dan CGI selevel film itu juga kita sudah biasa gitu. Nah, itu jadi kayaknya memungkinkan aja deh. Dan jauh lebih dapat ininya ya, storytellingnya. Storytellingnya sih yang jadi penting. Satu lagi. Berarti yang saya simpulkan tuh video game itu kekuatannya diproses ya. Betul. Bukan kalau film kan nanti endingnya happy ending, sad ending kayak gitu kan. Tapi berarti kalau film mau dibikin bagus ya ketika proses dia harus prosesnya yang luar biasa ya. Prosesnya kuat gitu, kita bisa berkenalan dengan karakternya, living dengan karakternya itu juga karena kekuatan durasi itu tadi kan, kita bisa hidup dengan karakternya, tahu hardships-nya seperti apa, challenge-nya apa segala macam, sehingga ketika di akhirnya tuh kita udah lagi melupakan pertanyaannya happy ending atau sad ending gitu. Tapi bagaimana sih endingnya itu yang kemudian dicari gitu. Dan banyak game-game yang kebetulan saya suka tuh endingnya kayak kok gini sih gitu. Malah suka. Gitu daripada yang konklusif selesai gitu. Jadi memang lebih butuh tantangan ya kalau game itu. Karena memang bedanya film sama game itu salah satunya selain immersion atau attraction ada challenge-nya. Kalau nggak ada Kalau nggak ada challenge tuh benar-benar ini. Sama satu genre game yang dia fokusnya tuh pada bercerita. Memang fokusnya pada bercerita, tidak terlalu action gitu. Itu namanya visual novel. Nah, saya nggak tahu. Jadi dia game, tapi nggak ada action sama sekali. Tapi benar-benar sifatnya tuh kayak cuman hampir 100% ngobrol. Dan gamersnya ngapain? Milih jawaban. Misalnya karakternya ketemu dengan karakter A nanya gitu. Kita bisa kasih respons, mau kasih respon B atau C sih. Terus dampaknya gitu. nanti bisa beda-beda. Misalnya main bareng sendiri-sendiri, saya milih pilihan yang berbeda, hasilnya beda. Itu bisa ada multiple ending itu. Dan itu yang jelas TV dan film nggak punya. Iya, karena cuma satu one line linear banget. Ada satu game yang saya mainkan itu dia punya ending 33. Jadi ada 5 ending utama yang ceritanya beda-beda, tapi yang lainnya tuh ending-ending trivial gitu. Kayak kalau novel dulu ada pilih sendiri petualangan. Ya itu biasanya. Buka halaman ini kalau kamu membuka pintu, buka halaman ini kalau kamu pulang kayak gitu. Itu terus divisualisasikan, jadi namanya visual novel kayak gitu. Wah iya, bisanya hanya game karena kita bisa interaksi tadi memilih, tapi kalau film ya. Dan itu ada beberapa visual novel yang bisa, jadi visual novelnya dipakai buat cerita-cerita yang romantis, lucu-lucu kayak gitu kan. Tapi ada satu visual novel tuh yang sangat memorable karena dia super horror. Tapi orang-orang tidak expect sama sekali. Itu namanya Doki Doki Literature Club. Buatan tahun 2017 apa 18. Negara mana? Yang bikin dari Eropa, tapi desainnya tuh desain Jepang banget. Yang bikin cuma seorang namanya Dan Savato. Itu bahkan dari kemasannya tuh lucu banget, warna pink, terus kayak cewek-cewek anime kayak gitu. Ini kita mau bikin literatur club loh, klub sastra gitu. Tapi dari awal game itu sampai kita mulai itu bolak-balik ada trigger warningnya. Bahwa nanti kalau misalnya suicidal, kamu cari pertolongan ke sini ya gitu. Karena emang di ujungnya tuh benar-benar kayak questioning everything gitu loh. Itu sangat impactful tuh Doki Doki Literature Club. Itu visual novel tuh asalnya ada novelnya sebelumnya atau dia lahir langsung visual novel? Lahir langsung visual novel. Dia biasanya nggak adaptasi sih. Memang novel yang diceritakannya lewat visualnya lewat game kayak gitu. Ada nggak ya? Ini malah mikir ada visual novel yang game, terus ada orang yang bikin itu satu seri, terus dia bikin novelnya gitu. Ya bisa jadi sih. Tapi belum pernah tahu ya? Belum. Saya as far as I know saya belum tahu ada sih. Ya, misalnya kan tadi ada endingnya 33 kan, bisa dibikin 33 judul kan? Bisa. Maksudnya seri A, B, C, D. Bisa banget. Cuma kan ketika itu diterjemahkan ke media novel agak susah kan kalau novel kita punya endingnya banyak itu. Ya 33 novel. Karena kan
Nulisnya capek juga. Ya maksudnya orang, ya tapi lebih kembali ke jenis halayak ya. Ada orang yang suka nonton, nge-game, baca. Nah, ketika orang yang berbeda itu diperangkum dalam satu platform yang sama, belum tentu mereka nyaman ya. Belum tentu gitu. Game itu karena kekuatan durasi, tapi menurut saya juga jadi kelemahan gitu, karena mungkin orang nggak sabar kan. Oh iya, betul. Ini kayak harus ngapain dulu sih gitu, kok aku harus ngapain dulu, nggak bisa langsung bercerita kan, kadang ada orang yang nggak sabar, ini apa sih aneh. Itu juga ada. Iya, tantangannya lebih ke durasi, karena ketika membentuk satu karakter bisa nggak sih dalam waktu 3 detik atau 3 menit gitu kan, susah ya dalam kalau film kan mungkin 15 menitan pertama buat backstory-nya, atau misalnya bisa diceritakan sepanjang kayak gitu. Itu sejarah Angry Birds ada di situ. Jadi iya, makanya dia marah gitu disebut. Ya dia punya masalah anger management kayak gitu. Bisa. Nggak ada kan? Dianggap kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Oke. Banyak sih Ibu kalau misalnya nanti mencari-cari contoh game-game dengan cerita-cerita yang layak dipertanyakan kayak gitu tuh banyak kayak gitu, karena itu yang mereka bisa lakukan, dan yang di film dan di series bagi saya sih agak susah sih dengan platform yang sama. Ya, karena secara industri film sekarang mereka melihat platformnya mana yang populer, mana yang viral, ingin mereka buat sebagai sebuah film kan. Tapi yang sejarah dari Twilight, dari Avatar, kemudian dari beberapa film yang dibikin game itu memang belum ada yang berhasil. Yang Mortal Kombat itu ya saya baru tahu gitu bahwa itu berhasil, tapi hampir 95% itu memang fail ya. Yang selalu dihujat orang tapi selalu dibikin ulang, Resident Evil. Oh, iya selalu ada. Itu game legend dari tahun 90-an juga sampai sekarang masih dibikin terus. Itu bolak-balik berusaha untuk diadaptasi jadi film, nggak ada yang jadi. Maksudnya tetap box office sih, yang nonton tetap banyak sih, teman yang kritik juga banyak dengan alasan yang sama gitu. Kami nggak kenal karakternya, storytellingnya yang storytelling dan keseruannya di gamenya itu tidak bisa ditranslate dengan baik ketika di film. Gitu. Bahkan ketika diganti semua aktornya itu diganti semua. Sekarang ada TV seriesnya di Netflix, ada filmnya di Netflix juga, dan orang masih menghujat. Gitu. Sementara di sisi lain yang dilakukan sama si Resident Evil ini di remake, dan orang-orang malah apresiasi. Jadi gamenya di remake gitu untuk konsol yang lebih modern. Orang apresiasi, tapi ketika itu jadi film orang menghujat. Jadi itu mungkin jadi contoh juga sih. Ada ini nggak kata-kata bijak, kan itu kan menghujat terus ya. Karena setuju ini nggak Pak Mega? Misalnya ya kamu bukan harus mengapresiasi, tapi ya tontonlah sesuai dengan platform yang ada. Ketika itu sebuah film ya kamu sebagai penonton film, jangan dengan gamers. Itu setuju nggak untuk supaya tidak menghujat atau gimana? Setujunya sih setuju gitu. Cuman yang biasanya jadi kritikan orang-orang tuh bagaimana spiritnya dan karakterisasinya dan storytelling di game. Dari original story-nya ketika ditranslate itu yang sering gagalnya sih. Gitu. Kan orang menghujat karena dia tahu orinya ya. Iya. punya referensinya akhirnya kan. Iya. Kalau yang nggak tahu orinya ya dia hanya menghadapi itu, dan biasanya itu yang menjadi excuse orang-orang. Ya kamu kalau nggak tahu kamu akan seperti ini. Kayak Harry Potter ada yang nggak pernah nonton filmnya atau nggak pernah baca. Ya dia hanya itu ketika mau membaca ya dia bukan pembaca, jadi ya nggak bisa halaman pertama langsung udah nonton aja. Nonton aja lebih cepat ya gitu kan. Iya. Dan juga lebih ke efeknya kan berbeda ya karena membaca dengan imajinasi. Benar. Oke, terima kasih sekali lagi. Itu ceritanya sudah diajak ngobrol. Iya, karena ini memang perkembangan film lebih ke sini, jadi kita memang membutuhkan masukan-masukan dari praktisi, gamersnya. Kemudian saya tantangan kalau film bagaimana, ternyata juga punya ini ya pengalaman menonton filmnya. Iya, nanti ngobrol lagi karena banyak seru nih explore lebih lanjut. Ya, nanti saya cari ini modal datanya dulu seperti apa, karena yang sementara ini yang saya lihat lebih ke pengalaman efeknya gitu. Terima kasih Bang.